Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu putusin dia yang masih bersifat kekanak-kanakan. Karena bisa dipastikan engkau akan dirugikan, buang-buang waktu, dan ujungnya engkau bisa dikecewakan. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan terkait dengan sikap dia yang masih kekanak-kanakan. Mungkin dia sudah berumur, tapi sikap dan perbuatannya seperti kekanak-kanakan. Jadi yang pertama adalah, kenapa saya bilang putusin dia yang masih bersikap kekanak-kanakan? Yang pertama, dipastikan orangnya egois. Karena salah satu ciri dari anak-anak adalah egois. Jadi kalau Anda berpacaran dengan seseorang yang egois, yang hanya mementingkan dirinya saja, nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana akan bertumbuh hubungan kalian kalau dia hanya mementingkan dirinya? Bagaimana mungkin engkau tidak akan dikecewakan kalau dia hanya fokus kepada dirinya, bukan ke kamu? Jadi, buat apa berpacaran dengan seseorang yang egois? Buat apa? Daripada buang-buang waktu, kamu dirugikan, sakit hati, ya mendingan diakhiri. Ya, ada banyak orang kayak gitu. 5 tahun pacaran, tetap aja pacarnya egois. Orang ini tetap aja setia. Ya bagi saya sih kurang bijak. Dan apa yang terjadi? Toh akhirnya putus. Dan diputusin sama itu orang egois. Kan ngeri kan, waktu kebuang, dirugikan, kecewa, dan akhirnya putus. Daripada buang-buang waktu, mendingan ambil sebuah tindakan atau keputusan. Yang kedua, alasan saya bilang putusin dia yang belum dewasa, masih sifat kekanak-kanakan adalah dipastikan dia orangnya ngambekan. Ada masalah sedikit ngambek, ditegur sedikit ngambek, diingatkan ngambek, apa-apa ngambek. Nah, masakan kamu berpacaran dengan orang yang model seperti ini, yang ngambekan. Nah, bagaimana mungkin hubungan kalian akan bertumbuh kalau dia modelnya seperti itu? Kalau hubungan mau bertumbuh harus ada tanggung jawab dong. Harus siap berubah. Nah, kalau dia ngambekan, udahlah. Udah bisa dipastikan hubungan yang kamu jalani hanya akan berputar-putar saja, buang-buang waktu, dan engkau akan dirugikan. Itu yang kedua. Alasan saya yang ketiga, menyampaikan putus dengan dia yang masih bersifat kayak anak kecil. Yang ketiga adalah cuek. Nah, saya beberapa kali konseling anak muda yang mereka sedih, ada yang nangis. Terus saya tanya, kenapa? Saya dicuekin sama pacar saya. Maksudnya dicuek itu bagaimana? Pacar saya lebih mementingkan gamesnya. Dia main games bisa seharian dan lupa kalau dia ada pacar yang harus dia tanya kabarnya, yang harus dia jumpai, ngobrol segala macam. Dia hanya fokus kepada gamesnya atau hobinya. Dia cuek, seperti orang tidak punya pasangan. Makanya saya selalu bilang, kalau mau berpacaran, saya selalu bilang harus siap repot. Kalau ndak mau repot, jangan berpacaran. Nah, ini nih yang cuek ini. Dia lupa dia punya pacar. Dan yang akibatnya apa? Si ceweknya yang dicueki ini yang kecewa. Atau si cowoknya yang dicueki ini yang kecewa. Dan itu dilakukan berkali-kali. Nah, pertanyaan mau sampai kapan? Mau berapa tahun kamu bertahan dengan orang yang sikapnya
cuek seperti itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, alasan saya bilang putus dengan dia yang masih sifat kekanak-kanakan adalah anak mami. Anak mami. Yang kelima adalah anak mami. Sedikit-sedikit mami. Ada masalah sedikit mami. Jadi peran maminya sangat penting. Salah enggak? Enggak salah. Enggak salah kalau sesekali. Tapi kalau si sedikit mami, itu menandakan dia belum siap berpacaran. Orang tua boleh mengingatkan, orang tua boleh menegur. Tapi kalau hal-hal yang sepele, hal-hal kecil, melapor ke mami, ya repot. Ya, itu pertanda bahwa pasanganmu belum dewasa, belum mandiri, dan belum siap bertanggung jawab. Itu yang kelima. Alasan keenam putusin pacarmu yang masih bersifat anak kecil. Alasan keenam adalah sudah bisa dipastikan tidak jelas. Bayangin, sifatnya masih seperti anak kecil. Kamu ajak nikah, sudah bisa dipastikan dia akan menolak. Terus kamu minta kerja, jelas gak mau, karena masih anak kecil, masih sifat anak kecil. Kamu suruh bertanggung jawab, gak mau. Karena apa? Masih sifatnya seperti anak kecil. Dia maunya senang-senang, dia maunya main-main. Nah, masakan kamu akan berpacaran dengan seseorang yang tidak jelas? Apalagi kalau kamu udah berumur, apalagi kalau kamu orangnya serius, sementara dia gak jelas. Daripada tidak jelas hubungan kalian, ya diputusin. Mana tahu dengan putus dia berubah, mana tahu dengan putus dia lebih dewasa. Kan kalau putus masih bisa kembali kalau sama-sama cinta. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, alasan putus dengan dia yang masih sifat anak kecil, maka yang ketujuh adalah karena dia self-center. Ini yang saya bilang tadi, dia berfokus kepada dirinya sendiri. Saya. Jadi yang dipikirkan cuma saya. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, yang penting saya diuntungkan. Pokoknya saya. Inilah self-center. Nah, masakan Anda mau bertahan dengan orang yang hanya berfokus kepada dirinya, tidak berfokus kepadamu, dan tidak berfokus kepada hubungan kalian? Masakan kamu akan menjalani hubungan seperti ini? Daripada kamu membuang waktu, dikecewakan, putus. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, putusin dia yang sikapnya kayak anak kecil. Maka yang kedelapan adalah karena dia baperan, tersinggungan. Apa-apa tersinggung. Lupa diingatkan, tersinggung. Lupa disapa, tersinggung. Pokoknya gampang banget nih, dianya tersinggung. Nah, masakan kamu akan jalanin hubungan dengan seseorang yang gampang tersinggung? Lupa kamunya dia tersinggung. Lupa negur, lupa ingatkan, lupa ini, lupa itu, dia tersinggung. Dia sedih, dia kecewa, padahal kamu lupa. Itulah repotnya kalau berpacaran dengan seseorang yang masih bersifat kayak anak kecil. Baperan, tersinggung. Sama seperti anak kecil. Waktu kita larang dia, jangan lakukan itu, jangan pegang itu. Tujuannya jangan supaya dia jangan dilukai, jangan terluka. Tapi dia baperan, nangis, sedih, kecewa, padahal niat kita baik. Sama dengan orang ini.
kita waktu berpacaran dengan dia, tapi orangnya baperan, tersinggungan, ya repot. Apa aja yang kamu inikan, dia bisa tersinggung, dia bisa baperan. Ya, daripada kamu buang-buang waktu, lebih bagus putusin. Nah, kemudian yang kesembilan, alasan putusin dia yang masih bersifat kayak anak kecil. Yang alasan kesembilan adalah cemburuan. Orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka gampang cemburuan. Lihatlah anak kecil. Ya, kalau lupa dibelikan mainan dia, sementara ada mainan temannya atau adiknya, dia akan cemburu. Dia akan sedih. Karena memang masih seperti anak kecil. Jadi cemburuan, kalau engkau punya pasangan yang cemburuan, repot. Kamu ketemu temanmu cemburu, ketemu saudaramu cemburu, orang yang berusaha dekat kamu cemburu. Pokoknya apa-apa cemburu. Nah, kalau terus-menerus cemburu, lama-lama curiga. Siapa sih yang mau dicurigain? Nggak ada. Saya dulu punya mantan cemburuan. Sama karyawan saja bisa cemburu dia. Karena kita dulu buka usaha, ada karyawan, dekat ke karyawan dia cemburu. Dekat sama teman dia cemburu. Jangan sampai dengan adik sendiri dia cemburu lagi. Itu repotnya kalau menjalin hubungan dengan seseorang yang cemburuan, masih kayak anak kecil. Bagi saya, membangun hubungan itu dasarnya bukan cemburu. Dasarnya adalah kepercayaan. Kalau percaya, maka hubungan itu akan kuat. Yang penting dijaga kepercayaannya. Kalau percaya, maka hubungan itu akan bertumbuh. Yang penting dijaga kepercayaannya. Itu yang kesembilan, cemburuan. Nah, yang kesepuluh, alasan putusin dia yang masih bersifat anak kecil. Yang kesepuluh adalah, itu yang tadi saya bilang, curigaan. Apa-apa dicuriga. Kamu ngapain sama dia? Terus ada telepon masuk. Telepon siapa itu? Oh, jangan-jangan ini. Ada chat yang masuk. Chat siapa ini? Oh, jangan-jangan ini. Kamu jangan-jangan ini. Kamu jangan-jangan ini. Pokoknya apa-apa curiga. 1-2 kali masih lucu. 3 kali 4 kali udah gak lucu lagi. Masih terus begitu kamu dicurigain, lama-lama dia akan berpikir negatif ke kamu. Lama-lama dia akan berpandangan buruk ke kamu. Nah, daripada kamu berpacaran dengan seseorang yang selalu curiga, yang hanya akan buang-buang waktu, mendingan diakhiri. Mana tahu dengan mengakhiri hubungan, dia bisa berubah menjadi lebih dewasa. Dan yang terakhir, mengapa putusin dia yang masih bersifat kayak anak kecil? Yang terakhir adalah, kalau ada masalah, kalau ada yang menyinggung hatinya, kalau dia nggak suka, dia suka mendiami. Ada orang yang begitu, suka sekali mendiami. Kesalahpahaman, dia diami pasangannya. Ditegur, dia diami pasangannya. Tidak diberikan apa yang sesuai dengan hatinya, tidak diberikan apa dengan sesuai hatinya, didiami. Apa-apa didiami. Nah, hubungan seperti ini sangatlah tidak enak. So, ada beberapa poin teman-teman muda yang saya sampaikan, kenapa harus putus dengan dia yang masih bersifat kayak anak kecil. Tadi saya bilang egois, ngambekan, cuek, main-main, anak mami, tidak jelas, self-center, baperan, tersinggungan, cemburuan, curigaan, dan suka mendiami. Ini sangat-sangat tidak enak. Ini hanya akan buang-buang waktu dan dipastikan hubungan tidak akan bertumbuh. So, ini yang boleh saya bagi teman-teman muda. Sekiranya teman-teman muda ada ingin berkomentar, kasih masukan, kasih tambahan, silahkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan ngebalas. Dan doa saya, tetaplah semangat, tetaplah sukacita. Sebab hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.